Halo Ngominers, apa kabar? Sorry, kemarin aku nggak sempat bikin konten. Sekarang aku bikin konten yang bahas review pertandingan Inter lawan Torino. Walaupun ini sudah agak telat ya, udah lewat 2 hari. Tapi ini masih menarik karena ada satu hal yang sangat menarik dalam pertandingan itu. Ya, kawan-kawan pasti sudah bisa menebak, yaitu formasi baru yang dilakukan oleh Inzaghi, 3-4-2-1. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya. Aku catat, ini bukan pertama kalinya Inter pakai formasi ini, tapi ini pertama kalinya Inter menerapkan formasi ini di awal pertandingan, karena biasanya Inter switch ke formasi 3-4-3, kadang-kadang 3-4-1. Enggak, itu kayaknya musim lalu baru pernah 3-4-1-2. Kalau 3-4-2-1 seperti ini biasanya itu ketika Inter ketinggalan, maka Inzaghi akan masukin satu lagi striker sehingga pakai 3 striker, 2 di belakang dan 1 digantung di depan kayak gitu. Nah, ini dari awal bagaimana jalannya formasi ini, apa bedanya dengan 3-5-2 yang biasa kita pakai. Nah, itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu ini ada yang bikin sebel ini. Aku ngadain giveaway, itu ada total 6 pemenang. Yang ngubungin aku baru 1 ngasih alamat. Tolong yang 5 sisanya aku kasih waktu sampai besok jam 12 malam. Bukan nanti tengah malam ya, tapi besok jam 12 malam. Sekarang hari apa ya? Sekarang hari Rebu kan? Bener gak? Iya, sekarang hari Rebu. Berarti batasnya itu adalah Kamis jam 11.59. Yang belum ngumpul yang belum ngumpul rapot, yang belum kasih aku alamat, itu ya udah aku hanguskan. Jadi yang sudah kasih aja yang aku ini kan ya, yang aku akan proses giveaway-nya. Nah, kalau kawan-kawan mau tahu di mana itu giveaway-nya, ini aku sudah bikin. Lihat di post di community kadang-kadang namanya ya. Pokoknya di posting-posting itu, ini yang khusus member, ini yang semua orang member maupun non member sudah aku kasih namanya, sudah aku kasih link channelnya, jadi kawan-kawan bisa cek sendiri ya. Yang baru 1 orang yang kirim ini, aku maunya biar sekalian. Oke, itu soal giveaway. Alright, kita bahas pertandingan Torino lawan Inter. Mari kita lupakan sejenak bahwa saat itu hujannya luar biasa deras, seolah-olah ini air matanya anak-anak Barcelona masih mengguyur Italia. Oke, aku akan bahas nanti per gol dan beberapa peluang matang juga yang ada. Tapi pertama aku mau bahas soal 3-4-2-1. Why? Kenapa Inter pakai 3-4-2-1? Pertama, ini adalah sesuatu yang sebenarnya ironis. Kenapa ironis? Kita tahu Inzaghi bukan tipe pelatih yang berani coba-coba sesuatu hal yang baru, terutama dalam hal formasi. Biasanya dia itu kalau udah kepepet banget, nggak bisa, udah mau waktu mau habis, harus ngejar ketinggalan, baru dia berinovasi dengan formasinya. Tapi di sini aku ngelihat salah satu faktor yang mendukung kenapa dia berani pakai 3-4-2-1 adalah ya udahlah ya, udah selisih poin sama Napoli, kemudian kita fokus di Liga Champions aja. Lagi pula gelandang-gelandang itu kan capek, Lautaro nggak bisa main, kemudian Korea juga udah berapa kali dipakai juga nggak maksimal. Oke, tapi ketika Korea dipakai, kita semua bisa lihat bahwa Korea bagus ketika dia dikasih free roll, artinya turun ke bawah kemana-mana. Karena seperti yang berkali-kali aku bilang, intensitas duel fisik semakin ke bawah itu semakin rendah. Sedangkan kalau kita jadi striker, waduh, belum pegang bola kita udah diganjel, Pak. Dan kemarin itu ada beberapa momen di mana Korea kelihatan banget dia takut untuk melakukan duel fisik. Jadi ada masih bola yang mungkin masih 50-50 sebenarnya, tapi Korea langsung ngerem, disapu langsung bola. Ya itulah namanya pemain yang sudah langganan cedera, biasa kayak gitu. Oke, nah ini adalah formasi Inter ya. Kita bisa lihat 3-4-2-1. Yang baru terlihat tentunya di sini Zalewski yang biasanya ditaruh di ini udah kelihatan ini. Nah ini
Zalewski yang biasanya ditaruh di posisi Augusto di back kiri, di wing back kiri, sekarang diberikan tempat Matt Salah, tapi Matt Salah di depan ini lebih ke gelandang serang atau second striker lah. Kemudian Korea juga diturunkan, biasanya dia ada di posisi striker, sekarang jadi gelandang serang juga. Taremi ini posisi native dia ketika masih di Porto sebagai striker tunggal. Yang uniknya, aku akan komentari dari lini depan dulu ya mungkin. Taremi biasanya jelek, tapi kemarin mungkin salah satu penampilan terbaik Taremi setelah laga lawan Barcelona. Kenapa aku bilang dia itu, aku ngeliat Taremi yang di Porto bukan sebagai striker poacher yang ngendon di depan kayak Haaland, tapi dia banyak turun ke bawah. Nah, ketika Inter sudah mengubah formasinya aja kembali ke 3-5-2, dia tetap dengan turun ke bawah itu jadi kayak Zeko perannya. So, kalau kawan-kawan lihat Taremi ini mungkin ini adalah apa ya? Mungkin ini adalah posisi ideal untuk Taremi. Walaupun ya susah juga karena di permainan Taremi di posisi ideal dia itu masih kalah dibandingkan permainan Lautaro dan Thuram di formasi yang biasa. Jadi aku nggak ngelihat Inzaghi akan bisa sering mengubah formasi demi mengakomodasi Taremi gitu. Cuman kalau seperti sekarang Thuram lagi nggak fit, Lautaro lagi cedera, ya bisalah dicoba kan. Dan tebakanku dengan formasi seperti ini 3-4-2-1 ini Arnautovic pun bisa jadi bagus. Oke, nah ini aku bilang kenapa dia seperti Zeko. Dia sebagai striker tunggal tapi posisi dia itu di mana-mana. Ini kan Zeko banget. Lautaro juga kayak gini positioningnya. Bukan hanya ngendon di sekitar kotak penalti. So, nah berikutnya adalah Zalewski. Aku baru tahu ternyata Zalewski itu aslinya memang gelandang serang, bahkan dia bisa main jadi striker. Mourinho yang mengubah dia jadi wingback. Nah, karena Inter ngambil Zalewski dari Roma, minjam itu sebagai wingback, ya taunya oh ini wingback. Tapi mungkin Inzaghi dapat inspirasi, loh Zalewski itu aslinya gelandang serang loh, ayo kita coba. Dan boom, Zalewski menjadi man of the match. Kawan-kawan pasti sudah lihat bagaimana golnya. Aku rasa di sini memang benar-benar posisi yang ideal untuk Zalewski. Kalau ini sekali lagi kalau Inzaghi bisa mendidik Zalewski untuk jadi Matt Salah center midfielder, bukan gelandang serang kayak ini, maka dia bisa jadi backup yang bagus sekali untuk Mkhitaryan dengan plus dribble yang bagus dan kecepatan, karena Mkhitaryan kan dribblenya bagus tapi kecepatannya nggak terlalu oke. Dan Mkhitaryan ini dia bisa ke sayap tapi memang dia bagusnya di tengah, sedangkan kalau Zalewski ditaruh di posisi Mkhitaryan, kita bisa melihat kalau ada inverted wingback, artinya wingback yang bergerak ke dalam, nah kita bisa melihat kebalikannya, Matt Salah yang banyak menyerang keluar ke arah sayap. Ini akan menarik. Bagiku ini akan menjadi tantangan tersendiri buat Inzaghi, bagaimana dia bisa memaksimalkan potensi Zalewski. Karena aku lihat di wingback dia nggak maksimal. Ya bagus, tapi kalau dibanding Augusto, bagusan Augusto. Tapi di posisi yang kemarin itu sangat potensial. Tentunya dalam keadaan seperti sekarang susah ya. Musim sedang berjalan, mau mencoba-coba itu agak susah. Walaupun sekarang ya karena ada jeda seminggu, mungkin Inzaghi bisa melakukan sesuatu nih. Wah, seminggu ada 3 hari mungkin untuk melatih dia. Gini loh, kalau main Matt Salah kamu harus begini, positioningnya seperti ini, pergerakannya seperti ini. Karena kemarin itu aku ngelihat Zalewski itu benar-benar menyala ketika dia diberi free roll. Mau ke sayap silahkan, mau ke kanan pun silahkan. Pemain lain yang menyesuaikan diri. Nah, ini kuncinya. Pemain-pemain seperti Zalewski ini adalah apa ya, kalau ibaratnya dulu tuh
pemain dia kayak Rui Costa, kayak Ronaldinho, kayak siapa lagi, kayak Riquelme, yang dia itu mesti diberi kebebasan untuk bergerak semau dia. Karena aku ngeliat Zalewski ini nggak terlalu bagus ketika dia yang harus menyesuaikan pergerakannya dengan pemain lain. Ini kalahnya dia dibandingkan Mkhitaryan, dibandingkan Barella, dibandingkan Hakan. Karena Hakan itu dua-duanya oke. Ketika dia mau bergerak semau dia itu oke. Atau ketika dia harus adjust dengan pergerakan pemain lain dia juga oke. Nah, Zalewski di hal yang kedua itu dia agak kurang. Tapi kalau mungkin Inzaghi bisa memodif, misalnya ngasih tahu Barella atau Hakan, oke Hakan, kalian misalnya kita kembali ke 3-5-2 nih. Kalian memang bertiga di tengah, tapi kalian harus mengawasi Zalewski. Kemana dia bergerak, kalian yang harus menyesuaikan diri. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah senjata baru buat Inter Milan. Itu potensi Zalewski. Apakah ini bisa menjadi menyala atau cuma kesenangan sesaat aja, ya kita lihat. Mungkin kita akan lihat musim depan, karena Inter sudah memutuskan untuk menebus Zalewski. Cuma 6 juta Pak. Aduh, 6 juta ini walaupun dia gagal di Inter, paling enggak kita bisa jual 15-20 juta ini. So 6 juta is a no-brainer for me. Si keputusan yang sangat tepat untuk menebus Zalewski. Kemudian Korea tidak banyak yang aku bilang, karena aku dulu juga waktu masih 352 aku sudah analisa bahwa Korea ini bagus kalau dia bisa free roll, dan dia juga bagus kalau dia bisa turun. Karena intensitas duel fisik di bawah itu nggak sekeras di depan. Taremi juga sudah sempat aku bingung. Nah, berikutnya yang menarik adalah lini tengah. Karena biasanya kita punya 5 pemain sejajar, wingback kiri kanan, kemudian 3 gelandang di tengah kan. Yang mana 3 gelandang ini selalu berotasi. Tapi sekarang dengan 4, practically di lapangan tengah itu hanya ada 2, yaitu kemarin itu Zielinski dan Aslani. Nah, Aslani dia bagus. Bahkan aku bilang kalau bukan Zalewski yang man of the match, maka Aslani. Sebaliknya Zielinski nggak terlalu bagus menurutku. Walaupun yang jauh dari kata jelek, tapi justru Aslani lebih bagus dari Zielinski. Dan Augusto juga menurun, tapi Augusto aku rasa wajar karena dia ada kelelahan fisik habis pertandingan benar-benar mati-matian lawan Barcelona, kemudian sebelum lawan Barcelona juga, kemudian sebelumnya itu lawan Barcelona lagi yang leg pertama. So aku nggak terlalu komplain dengan penampilan Augusto, dan aku rasa keputusan Inzaghi untuk mengganti Augusto dengan Di Marco itu sudah tepat. Nah, berikutnya adalah kenapa di babak kedua 3-5-2 ini diganti lagi jadi 3-4-2-1 ini diganti lagi jadi 3-5-2. Menurutku karena kejelian Inzaghi membaca pertandingan. Karena kawan-kawan lihat dengan hujan yang begitu, fisik Inter yang nggak terlalu bagus, walaupun kita bisa mencetak 1 gol di babak pertama, tapi sebenarnya posisi kita terancam. Posisi kita terancam itu dalam artian beberapa kali itu Torino itu menggigit. Terbukti di babak pertama sebenarnya Torino memiliki peluang 1. Peluang mereka lebih banyak. Peluang tembakan 6 berbanding berapa ya? 5. Tapi yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya adalah big chance. Big chance ini peluang emas. Mereka punya 3 peluang emas. Nah, ini. Sedangkan Inter hanya 1. Jadi mungkin orang nggak aware, tapi inilah kenapa aku bilang jelinya Inzaghi. Dia sudah membaca, oke 3-4-2-1 ini kita bisa bikin gol. Zalewski bermain dengan bagus, Korea juga bagus, but kita itu secara overall sebenarnya terancam. 3 peluang emas dari mereka loh. Ya kita beruntung mereka gagal mencetak gol. Ada penyelamatan super dari Josep Martinez yang sundulannya siapa itu? Sundulannya siapa nama? Adams, C Adam ini siapa, C-nya Christian Adam atau apalah itu. Sehingga di babak kedua sekitar menit keberapa ya dia masukin 4-6 sudah masukin Augusto diganti, Bisek juga diganti karena Bisek terus terang memang salah satu apa ya,
titik lemah lagi-lagi Bisek kurang bagus. Kemudian Darmian mau ndak mau dia itu kan memang pemain yang lebih banyak bertahan, tapi karena Bisek lemah lagi, dia lebih banyak ke bawah lagi. Kalau kawan-kawan lihat di sini aku akan tunjukin mana itu ya, players average position. Di sini kelihatan siapa namanya? Ini Darmian. Harusnya kan dia di sekitar sini, tapi kenyataannya dia lebih banyak ngendon di belakang karena untuk membackup si Bisek. Sehingga lagi-lagi jeli, Bisek dikeluarin, diganti sama Dumfries, Darmian dimundurin jadi center back. Flank kanan kita relatif aman di babak kedua. Nah, yang menarik lagi adalah kenapa aku bilang bukan hanya soal jeli tapi tepat. Terlepas dari Inter berhasil menambah gol ya, secara permainan Inter membaik. Kita masih bikin peluang lebih sedikit dibandingkan siapa namanya musuh kita Torino, but sekarang keadaan berbalik. Kita membukukan 3 peluang emas, mereka cuma 1. Artinya secara efektivitas permainan Inter menanjak jauh, sangat membaik. Torino seperti yang aku bilang bahwa aku sangat angkat topi dengan cara mereka bermain. Mereka itu berani lebih banyak melakukan possession di daerah pertahanan Inter. Kalau kawan-kawan lihat di sini, ini Torino yang di atas nyerang ke bawah ini, rata-rata pemain mereka itu lebih banyak berada di daerah pertahanan Inter. Bandingkan dengan Inter, hanya 3 pemain yang ada di depan garis tengah lapangan. Dan bagiku kemarin Torino bermain bagus. Cuman memang ya harus diakui mereka kalah kelas. Aku bahkan tidak bisa bilang pelatihnya itu kalah kelas dibandingkan Inzaghi. Tapi bagiku kejelian Inzaghi mengubah permainan di babak kedua ini adalah kunci kemenangan Inter. Karena kalau melihat babak pertama di mana mereka membuat 3 peluang emas, kalau Inzaghi tidak melakukan adjustment, bukan tidak mungkin mereka bisa mencetak gol di babak kedua. Ya untungnya ini nggak terjadi kan. Kudos buat Inzaghi. Pelatihnya Torino, Vanoli ini kayaknya pelatih bagus ini. Kita lihat bagaimana Torino musim depan ya. Karena sebenarnya sama Ivan Juric kan Torino itu sangat mengandalkan fisik, duel lah, pressing lah. Tapi dengan Vanoli aku lihat agak beda. Makanya di awal-awal aku ingat, oh kok gini Torino mainnya sekarang. Oh ternyata udah ganti pelatih. Gitu bro. Nah, sekarang aku mau bahas gol dan beberapa peluang yang ada di pertandingan tersebut. Yang pertama adalah gol Zalewski. Kita sudah banyak sekali melihat replay tentang bagaimana gocekannya Zalewski, Ronaldo chop dan bla bla bla. Tapi di sini yang ingin aku lihat adalah umpan Bastoni. Wow, gila guys. Kalau kawan-kawan suka lihat dengan statistik pertandingan, analisa pertandingan, di sini ada di whoscored.com. Inter itu favorite through ball, suka mengandalkan through ball, dan di gol pertama ini kelihatan. Ini bukan bola lambung tapi through ball luar biasa. Bayangkan ini dari bawah garis lapangan dia umpan berapa lini yang ditembus? Ini menembus 3 lini kalau kita asumsikan ada 3 lini ya, belakang, tengah, depan. Ini semuanya ditembus sama dia. Dan tentu saja lagi-lagi ini pergerakan Zalewski yang bagus. Ini karena free roll dia kan posisi aslinya di sekitar sini, dia bergerak ke sini, dibaca dengan baik oleh Bastoni. Nah, ini yang namanya, selain kalau ada namanya gap antar lini, ada juga yang namanya gap antar pemain secara horizontal. Ini kesalahan banget dan Bastoni bisa membaca. Nah, ini Ricci agak ke tengah. Ini nanggung. Dia mungkin mau ngepres si Augusto. Tapi sebelum dia sampai di Augusto, karena posisinya masih nanggung, bola langsung dibawa ke depan. Dan selebihnya kita sudah sama-sama tahu apa yang terjadi. Luar biasa. Bagiku Bastoni luar biasa. Zalewski juga eksekusinya, skillnya, triknya dia, Ronaldo chopnya itu, kemudian placing, aduh,
perfect. Gol pertama ini bagiku sangat indah. Kemudian yang kedua adalah keputusan Inzaghi untuk memasukkan Di Marco. Di Marco itu masuk menit keberapa ya? Coba kita lihat. Di Marco itu masuk pada menit 46. Ini ya. Menit 46 Di Marco masuk. Kemudian di menit 46 16 detik kemudian dia mengirim umpan brilian kepada ini. Siapa ini? Taremi. Kawan-kawan, aku mau bilang gini. Kita melihat dari kamera TV itu kan kita dari atas, kita melihat jelas posisinya. Tapi bayangkan bagaimana mungkin pernah main-main sepak bola kan? Ketika kita berada di eye level, sangat sulit untuk melihat pergerakan pemain. Tapi Di Marco bisa melihat Taremi dan lagi-lagi mengirim umpan yang sangat brilian. Bagiku ini sangat brilian dari apa namanya? Dari posisi sayap ke arah depan. Push. Yang ini akhirnya yang kawan-kawan ingat berakhir dengan penalti karena Taremi sudah tidak terkejar. Berawal dari umpan Di Marco, luar biasa. Di Marco bermain kayak gini terus kita lagi-lagi diingatkan. Oke, di leg pertama lawan Barcelona Di Marco memang agak down, tapi habis itu dia menanjak lagi. Kita diingatkan lagi, aku ini salah satu back kiri terbaik di Eropa. Umpan inilah tandanya. Nah, kemudian ini kan sudah 2-0. Ini adalah umpan siapa ini? Aslani. Kejelian Aslani melihat pergerakan Di Marco. Ini yang aku bilang bahwa Aslani ini punya visi yang bagus. Bagus sekali, skill lumayan. Ya enggak yang istimewa tapi lebih dari cukup lah. Umpan panjang dia itu sangat oke. Cuman sayangnya kalau dia di press ya udah berantakan. Nah, ini kebetulan ada dua pemain yang bersiap akan melakukan pressing terhadap Aslani. Tapi sebelum pressing ini nyampe, dia memberikan umpan, bagiku ini umpan jenius. Di Marco sudah tidak terkejar. Bagiku ini jenius. Umpannya jenius. Bayangkan di sini nggak ada orang, dia tidak memberikan bola pada Barella, dia tidak back pass kepada Bastoni, tapi dia ke depan. Luar biasa. Oh sorry, aku mau liatin. Dan ini tentu saja tidak offside karena pertama Di Marco berlari dari bawah garis tengah. Kemudian juga masih ada pemain nomor 5 ini, jebakan offside-nya telat. Ini bola ini baru offside. Bolanya udah lepas kan. Offside itu dihitung pada saat bola ditendang. Ini akan aku perlihatkan. Tidak offside, saudara-saudara. Cuman sayangnya nggak jadi gol. Padahal ini umpannya bagus sekali. Umpan dari Di Marco ini tuh ini aku liatin dikit aja. Tapi aku cuma bisa liatin stop motion. Tuh, dia berikan umpan kepada Korea yang tentu saja karena kehebatan si Milinkovic-Savic ini bolanya tidak bisa gol. Cuman sayangnya seperti yang dikomentari oleh penonton kemarin, terlalu ke tengah sih. Kenapa nggak ke pojok kiri atau pojok kanan atau kemana kayak gitu. Padahal itu skemanya cantik sekali. Kemudian yang berikutnya adalah lagi-lagi umpan yang bagus dari Taremi. Dan ini adalah serangan balik. Inter menyerang dengan 1, 2, 3. Ada Hakan juga memberikan opsi di sini, tapi Taremi sudah melihat Dumfries di sini. Ini sangat bagus. Cuman lagi-lagi ya digagalkan oleh si siapa namanya? Si Korea. Walaupun ini adalah bagus, dia lepas bolanya, dia lompatin karena tahu kalau dia menguasai bola di sini akan sulit. Ini bisa ngepres langsung. Terus Dumfries terjebak offside, mau ke kiri juga susah karena masih ada pemain. So keputusan Korea untuk melepas bola ini bagus. Dan memang ya intensinya Taremi memang kelihatan, ini bola untuk Dumfries gitu bro. So kayaknya aku sudah bahas
formasi, peluang, hal yang mungkin bisa di nurture lagi, atau di nurture itu maksudnya bisa dididik lebih bagus lagi oleh Inzaghi dari anak-anak Inter. Kita lihat. Oh, ngomong-ngomong, mungkin aku bahas nanti malam ya. Javier Zanetti bilang bahwa akan ada beberapa pemain penting yang akan datang di musim depan. Jadi ini kalau Oktri yang ngomong mungkin aku udah nggak terlalu percaya, tapi Javier Zanetti memiliki reputasi yang sangat bagus. Dia nggak pernah ngomong asal-asalan. Jadi kita bisa optimis. Musim depan kemungkinan kita akan dapat pemain yang oke banget, karena kita kehilangan Korea, Arnautovic, kemudian Aslani ada kemungkinan dijual, tapi aku berharap karena dua performa terakhir dari Aslani sangat bagus, aku sih berharap Aslani tetap di Inter. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa yang menang giveaway, kalau enggak ke besok Kamis tengah malam, Kamis 11.59 Wita. Nah, aku perjelas lagi, kalau siapa yang udah ngirim alamat itu aja yang aku kirimin. Oke, ciao guys, sampai jumpa. Ngomong-ngomong, ini baju yang dikasih sama Bro Adit, Zona T-shirt 045, luar biasa, thank you banget. Aku kasih linknya kalau kawan-kawan berminat cari baju-baju oke. Ini kualitasnya premium banget. Dia tidak terlalu tipis seperti Combat 32, tapi tetap nyaman karena full cotton ini. Oke, ciao guys, sampai jumpa. Terima kasih buat Bro Adit atas sponsor untuk giveaway-nya juga. Thank you very much. Ciao.